Baik, sebelum kita akhiri, saya serahkan kembali ke Pak Deki untuk closing statement. Silakan Pak. Ya, saudara-saudara, ada banyak godaan untuk kita membaca 11 pasal pertama kitab Kejadian dengan berbagai teori sains modern dan lain sebagainya. Satu hal yang saudara harus ingat bahwa sains itu tidak bersifat statik dan tidak definitif. Karena by definition sains itu adalah sesuatu yang harus diobservasi dan harus direplikasi. Diulangi, diobservasi lagi di dalam laboratorium, baru saudara muncul dengan satu kesimpulan. Begitu saudara dapatkan satu simptom, indikator atau data yang baru, saudara harus melakukan uji lagi. Jadi tidak pernah bersifat definitif. Dan itulah sebabnya kalau saudara mau membaca kitab suci berdasarkan teori-teori sains dan penemuan-penemuan sains yang ada, saudara akan berakhir dengan membuat kekacauan besar. Khususnya di dalam 11 pasal pertama dari kitab Kejadian. Dan itu kita sudah temukan itu di dalam sejarah. Banyak orang terlilit dan terjebak di dalam kesalahan-kesalahan itu. Karena mereka tergoda untuk mencoba mengkawinkan Alkitab dengan berbagai temuan dari sains modern. Nah itu saudara harus hati-hati. Membaca kitab suci yang bertanggung jawab adalah membaca secara eksegetikal. Membaca secara eksegetikal berarti saudara membaca dengan menerapkan prinsip-prinsip penafsiran Alkitab yang bertanggung jawab dan terukur. Dan itu saudara bisa pelajari itu di dalam kelas-kelas hermeneutik dan eksegesis Alkitab. Di samping itu, dorong diri saudara untuk sebanyak mungkin belajar dan membaca. Di era teknologi, kecanggihan digital dan lain sebagainya, ini bisa menjadi era yang sangat menguntungkan, tapi bisa menjadi era yang membuat orang itu idiot-idiotnya. Karena dia sudah menghabiskan waktu untuk hal-hal yang visual, yang tidak penting, orang goyang-goyang di TikTok dan lain sebagainya, habis waktu 2 jam, 3 jam, akhirnya otaknya kosong. Pakai smartphone iPhone 13 yang harganya 22 juta tapi otaknya harga 11.000 rupiah. Tapi kalau saudara adalah orang Kristen, saudara akan gunakan semua fasilitas ini, kecanggihan teknologi ini untuk membuat diri saudara itu menjadi tidak ignoran, mengetahui banyak sekali pengetahuan, dan desain kelas-kelas semacam ini didesain bagi mereka yang mau belajar. Kalau kita tidak punya kecanggihan semacam ini, saya tidak mungkin ketemu saudara. Saudara ada di mana, saya ada di mana. Kecuali kalau saudara mendaftar menjadi mahasiswa dan tinggal di asrama STTRAI dan tiap-tiap hari ketemu dengan saya. Tapi bersyukur dengan kecanggihan teknologi semacam ini, jarak itu bukan masalah lagi, waktu itu bukan masalah lagi. Kita hanya perlu punya koneksi internet, kemudian punya laptop atau smartphone, dan kita bisa belajar banyak hal yang penting. Hargai semua yang diupayakan di sini dan kembangkan itu menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk saudara. Gunakan, formulasikan kembali dengan kata-kata saudara sendiri dan gunakan semua materi ini untuk pelayanan, untuk pekabaran Injil, untuk khotbah, untuk pengajaran dan lain sebagainya, dan permuliakan Allah Tritunggal melalui materi-materi ini. Injil Tuhan Yesus Kristus dikibarkan dan kemenangan akan diraih. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian.